Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 22 April 2024 dalam pekan keempat Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air,
tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan yang universal. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari biasa Pekan Paskah yang keempat. Dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang Yahudi, ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Dia menceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika dia sedang mengajar. Dia melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan. Akhirnya mereka memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Mereka pun menjadi paham dan memuliakan Allah. Selanjutnya dalam Injil, Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba dengan sasaran orang Farisi dan orang Yahudi lainnya. Sayangnya mereka tidak mengerti. Perumpamaan itu tentang seorang gembala dengan pekerjaan sehari-harinya. Perumpamaan itu membandingkan mana yang asli dan mana seorang perampok dengan tindakan yang dilakukannya. Seorang gembala akan masuk melalui pintu, memanggil nama domba-dombanya, serta menuntun dan melindungi kawanan itu dari bahaya. Sedangkan pencuri dan perampok hanya mencari keuntungan. Jangankan melindungi domba,
Ia bahkan akan melarikan diri saat bertemu bahaya yang mengancam. Hal ini jelas berbeda dari gembala yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil jelas memperbincangkan tentang keselamatan Allah. Dalam bacaan pertama, pertentangan-pertentangan badaniah, soal sunat dan tidak bersunat, haram atau tidak haram, dan lain sebagainya, masih acap kali terjadi di sekeliling kita. Dengan mudahnya orang mendiskriminasi orang lain hanya karena perbedaan-perbedaan atau pertentangan badaniah. Orang melalui kasta, jabatan, pangkat, dan lain-lain sering menggunakan sarana-sarana itu untuk menyingkirkan orang lain atas dasar perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah. Sementara itu, Petrus melalui penampakan yang diilhami dari Allah menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan badaniah bukanlah suatu hal yang penting. Maka baik ia sunat atau tidak bersunat, kaya atau miskin, tua atau muda, Yahudi atau non-Yahudi, keselamatan Allah bersifat universal untuk semua bangsa tanpa terkecuali. Ini ditegaskan dalam Injil, di mana keselamatan yang ditawarkan mensyaratkan bahwa domba-domba mengenal sang gembala, dan sang gembala jelas akan menghantar para dombanya kepada hidup. Saudara-saudariku terkasih, kita hidup di tengah bangsa yang plural, beraneka ragam, baik suku, agama, bangsa, dan budaya. Jelas bahwa ini merupakan rahmat Allah, bukan batasan untuk Allah menyelamatkan umat manusia. Yang terbatas adalah pemikiran manusia. Allah dalam pekerjaannya selalu memanggil manusia untuk datang kepadanya sehingga manusia mengenal Dia dan memuji Dia dalam kemanusiaannya. Tuhan mengenal kita semua sejak kita diciptakan. Dalam akal rasional, kita boleh membayangkan manusia dibentuk dari sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ yang membentuk badan kita sebagai manusia. Namun tidak pernah kita ketahui bagaimana semua itu dapat tumbuh, berkembang, hidup, bernafas, memiliki nalar dan akal tidak seperti hewan. Dan dari mana sumber semua itu? Tidak ada satupun hukum sains yang bisa menjelaskannya, karena itu merupakan misteri. Tetapi dalam kitab suci, kita bisa mengenal bahwa Allah menciptakan manusia serupa menurut gambarnya. Sehingga manusia macam apa kita ini, sehingga membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain? Allah memberikan kita segala rahmat, baik nafas, kehidupan, pertumbuhan, cinta, dan segala yang baik. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan pertama dan Injil mau mengingatkan kita bahwa segala batasan fisik atau badaniah bukan ukuran cara kerja Allah, karena Allah sendiri menciptakan kita menurut gambarnya. Tuhan mengenal kita, Tuhan menyelamatkan semuanya, sehingga sama seperti gereja yang menerima semua bangsa untuk menjadi umatnya, demikian pula kita sebagai umat Katolik menerima siapa saja yang hendak datang kepadanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena Kristus sendiri menyelamatkan semua orang dan menjadi penuntun dombanya untuk sampai pada keselamatan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita dengan penuh kesadaran telah merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menciptakan kita, sehingga kita pun harus menjadi saksinya untuk menerima siapa saja yang bersedia datang kepadanya? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar dapat merenungkan betapa maha kuasanya Engkau yang menciptakan kami menurut gambar-Mu dan boleh menerima rahmat keselamatan dari-Mu. Sebab Engkaulah Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.